Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan Ramadan tahun ini, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga bentuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita di hari spesial kali ini tentunya. Dan Tribuners yang akan menyampaikan bentuk ceramah dan tentunya kuliah-kuliah selama 7 menitnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga Tribuners, beliau ini merupakan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Hari ini Pak Kiai seperti biasanya tampaknya masih sehat. Alhamdulillah, Ya. semoga mohon doanya. Iya. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Nah Pak Kiai, mengingat ini adalah waktu di bulan Ramadan, kita sudah mulai memasuki, sebentar lagi kita akan berada di pertengahan bulan Ramadan, dan tentunya yang dikejar oleh seluruh umat muslim adalah berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, ini adalah kesempatan untuk para umat muslim mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi biasanya masih ada nih Pak Kiai, orang muslim di luar sana yang mengatakan bahwa aduh saya masih sibuk kerja, harus mengejar ini dan itu tujuannya itu kurang lebih adalah salah satunya adalah untuk mengejar kekayaan Pak Kiai. Lantas dalam Islam sendiri seperti apa sih yang dimaksud dengan manusia yang kaya itu? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan itu bukan bertumpuknya materinya seseorang. Silakan mencari materi, silakan mencari kaya, cuma bukan itu hakikat. Karena terlalu banyak orang, rumahnya sebesar gedung, fasilitasnya serba memadai, kendaraannya berbagai macam corak dan merek, tapi dia berkeluh kesah terus, tidak ada kepuasan. Berarti orang ini tidak merasakan kaya, selalu miskin karena tidak pernah cukup. Olehnya itu, dapatlah dipahami bahwa kaya itu adalah rasa sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang tidak punya materi, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi toh sempat melontarkan kalimat. Berkata Nabi Isa alaihissalam, "Kujadikan langit adalah atapku, kujadikan tikar, di saat aku tidur kujadikan bantal daun telingaku. Bumi itu adalah tikarku, atapnya adalah langit. Di saat aku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Tapi aku adalah orang yang terkaya di dunia." Subhanallah. Jadi Nabi Isa alaihissalam meskipun tidak materi, tidak ada benda, tapi dia berkata, aku adalah orang yang terkaya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi walakinnal gina nafs." Bukan yang dikatakan kaya adalah orang yang bertumpuk hartanya, tapi kaya itu sesungguhnya adalah jiwa. Kapan orang mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, cukup perasaannya tentang pemberian Allah, tidak berkeluh kesah, maka kayalah orang itu. Tapi bukan berarti kita tidak usah mencari benda, perlu itu. Karena bagaimana mau bangun masjid, bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau bangun pondok pesantren, kalau tanpa dengan duit, maka silakan cari duit. Silakan peras keringat, banting tulang mencari duit. Tapi dengan cara yang halal, jangan nipu orang. Nah, setelah didapat itu, berbagailah. Perhatikan itu tetangga. Perhatikan janda-janda tua. Jangan hanya janda-janda muda terus yang selalu disuguhi. Ini contoh, hanya sekedar contoh.
Artinya berbagilah, berbagi. Lalu di saat orang berbagi itu ada pemberian namanya pemberian wajib, itulah zakat. Nah, tapi kalau zakat itu kan ada 8 asnaf yang berhak menerima. Nah, kalau memberikan bawahan menghormati atasannya karena atasannya lagi ulang tahun misalnya, dia kasih kado, dia kasih, itu namanya pemberian adalah bentuk hadiah, bukan zakat. Hadiah, dan itu tetap dapat pahala. Maka silakan berbagi. Silakan berbagi. Sekarang ini kita lihat ada namanya Jumat Berkah. Kalau di luar Ramadan itu orang biasa di masjid bagi-bagi nasi dus untuk sarapan pagi di masjid. Dia istilahkan Jumat Berkah. Orang-orang yang berkelebihan, ayo. Seandainya orang-orang Islam itu pada miliki materi, miliki benda, itu kan lebih bagus. Karena lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Intinya, carilah rezeki. Tapi seandainya mencari lalu tidak ketemu, kembali bersabar. Ya, karena Allah itu kan maha melihat. Tapi sesungguhnya kalau ingin bertambah materinya, coba lihat tuh. Kaya itu adalah rasa. Namun, materi juga kita butuh. Kalau ingin bertambah materi, selalulah bersedekah. Selalulah memberi. Coba lihat tuh pohon belimbing. Berbuat terus yang ada di depan rumah. Kenapa? Karena selalu dibagi. Selalu diambil buahnya oleh tetangga. Tapi belimbing yang ada di tengah hutan belantara, itu buahnya itu terus. Karena tidak pernah diambil, tidak pernah disedekahkan. Kambing yang setiap hari dipotong, bertambah terus jumlahnya. Tapi kucing yang tidak pernah dipotong, begitu jumlahnya tidak bertambah-bertambah. Tapi kambing bertambah terus. Artinya adalah kalau pingin subur itu harta, selalulah berbagi. Selalulah bersedekah. Kalau memberikan harta, dikeluarkan harta dengan pemberian itu adalah pemberian wajib. Itu namanya zakat. Tapi memberikan sesuatu kepada atasan, anggaplah atasan berulang tahun. Lalu bawahan memberikan sesuatu kepada atasannya. Itu namanya hadiah. Dan tetap itu mendapatkan pahala. Nah, tapi itu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal. Bahwa harta sesungguhnya itu adalah rasa. Jadi kaya itu adalah rasa. Kalau mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, merasa cukup atas pemberian Allah, maka sudah digenggam kekayaan. Makanya ada doa begini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabb. Artinya adalah ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu. Karena kapan cukup sudah kaya. Cukupkan aku ya Allah dengan rezeki halalmu, terhindar dari rezeki yang haram. Jika engkau membuat kaya aku ya Allah, buat kaya aku karena keutamaanmu, agar aku tidak minta-minta daripada selainmu. Masya Allah. Ada orang tidak punya mobil, jangankan mobil, motor tidak punya. Dia punya hanya sepeda yang diroda, tapi bahagia hidupnya. Dia mampu membonceng dengan sepeda istrinya, setengah lingkaran lagi di atas sepeda. Dia start Makassar sampai di Parepare. Jauhnya, ngos-ngosan di jalanan. Kata istrinya, kenapa Daeng? Sebagai sapaan orang Makassar. Kata suami, tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar saja, asal engkau berada di sisiku. Bahagia kan? Olehnya itu, raihlah kebahagiaan dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah, maka engkau merasakan kaya. Sebagaimana ungkapan Nabi Isa, saya ungkapkan lagi. Kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tikarku. Di saat aku tidur, kujadikan bantal daun telingaku. Ku terbangun di pagi hari, kusut rambutku. Aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Maka kaya itu adalah rasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaya itu adalah rasa Tribuners. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua yang hari ini menyaksikan siaran kali ini, insya Allah dari hari ke hari kita semakin diberikan kekayaan yang melimpah, tapi bukan hanya berupa harta, tapi juga yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kekayaan rasa yang kita miliki. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan
ke lapangan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Tribuners, terima kasih masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 episode kali ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu barunya pada hari ini. Dan tentunya saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa Tribuners.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan Ramadan tahun ini, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga bentuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita di hari spesial kali ini tentunya. Dan Tribuners yang akan menyampaikan bentuk ceramah dan tentunya kuliah-kuliah selama 7 menitnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga Tribuners, beliau ini merupakan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Hari ini Pak Kiai seperti biasanya tampaknya masih sehat. Alhamdulillah. Ya. Semoga mohon doanya. Iya. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Nah Pak Kiai, mengingat ini adalah waktu di bulan Ramadan, kita sudah mulai memasuki, sebentar lagi kita akan berada di pertengahan bulan Ramadan, dan tentunya yang dikejar oleh seluruh umat muslim adalah berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, ini adalah kesempatan untuk para umat muslim mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi biasanya masih ada nih Pak Kiai, orang muslim di luar sana yang mengatakan bahwa aduh saya masih sibuk kerja, harus mengejar ini dan itu tujuannya itu kurang lebih adalah salah satunya adalah untuk mengejar kekayaan Pak Kiai. Lantas dalam Islam sendiri seperti apa sih yang dimaksud dengan manusia yang kaya itu? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan itu bukan bertumpuknya materinya seseorang. Silakan mencari materi, silakan mencari kaya, cuma bukan itu hakikat. Karena terlalu banyak orang, rumahnya sebesar gedung, fasilitasnya serba memadai, kendaraannya berbagai macam corak dan merek, tapi dia berkeluh kesah terus, tidak ada kepuasan. Berarti orang ini tidak merasakan kaya, selalu miskin karena tidak pernah cukup. Olehnya itu, dapatlah dipahami bahwa kaya itu adalah rasa sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang tidak punya materi, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi toh sempat melontarkan kalimat. Berkata Nabi Isa alaihissalam, "Kujadikan langit adalah atapku, kujadikan tikar, di saat aku tidur kujadikan bantal dan telingaku. Bumi itu adalah tikarku, atapnya adalah langit. Di saat aku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Tapi aku adalah orang yang terkaya di dunia." Subhanallah. Jadi Nabi Isa alaihissalam meskipun tidak materi, tidak ada benda, tapi dia berkata, aku adalah orang yang terkaya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal gina an katharatil aradi walakinnal gina nafs." Bukan yang dikatakan kaya adalah orang yang bertumpuk hartanya, tapi kaya itu sesungguhnya adalah jiwa. Kapan orang mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, cukup perasaannya tentang pemberian Allah, tidak berkeluh kesah, maka kayalah orang itu. Tapi bukan berarti kita tidak usah mencari benda, perlu itu. Karena bagaimana mau bangun masjid, bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau bangun pondok pesantren, kalau tanpa dengan duit, maka silakan cari duit. Silakan peras keringat, banting tulang mencari duit. Tapi dengan cara yang halal, jangan nipu orang. Nah, setelah didapat itu, berbagailah. Perhatikan itu tetangga. Perhatikan janda-janda tua. Jangan hanya janda-janda muda terus yang selalu disuguhi. Ini contoh, hanya sekedar contoh.
Artinya berbagilah, berbagi. Lalu di saat orang berbagi itu ada pemberian namanya pemberian wajib, itulah zakat. Nah, tapi kalau zakat itu kan ada 8 asnaf yang berhak menerima. Nah, kalau memberikan bawahan menghormati atasannya karena atasannya lagi ulang tahun misalnya, dia kasih kado, dia kasih, itu namanya pemberian adalah bentuk hadiah, bukan zakat. Hadiah, dan itu tetap dapat pahala. Maka silakan berbagi. Silakan berbagi. Sekarang ini kita lihat ada namanya Jumat Berkah. Kalau di luar Ramadan itu orang biasa di masjid bagi-bagi nasi dus untuk sarapan pagi di masjid. Dia istilahkan Jumat Berkah. Orang-orang yang berkelebihan, ayo. Seandainya orang-orang Islam itu pada miliki materi, miliki benda, itu kan lebih bagus. Karena lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Intinya, carilah rezeki. Tapi seandainya mencari lalu tidak ketemu, kembali bersabar. Ya, karena Allah itu kan maha melihat. Tapi sesungguhnya kalau ingin bertambah materinya, coba lihat tuh. Kaya itu adalah rasa. Namun, materi juga kita butuh. Kalau ingin bertambah materi, selalulah bersedekah. Selalulah memberi. Coba lihat tuh pohon belimbing. Berbuat terus yang ada di depan rumah. Kenapa? Karena selalu dibagi, selalu diambil buahnya oleh tetangga. Tapi belimbing yang ada di tengah hutan belantara, itu buahnya itu terus karena tidak pernah diambil, tidak pernah disedekahkan. Kambing yang setiap hari dipotong, bertambah terus jumlahnya. Tapi kucing yang tidak pernah dipotong, begitu jumlahnya tidak bertambah-bertambah, tapi kambing bertambah terus. Artinya adalah kalau pingin subur itu harta, selalulah berbagi, selalulah bersedekah. Kalau memberikan harta, dikeluarkan harta dengan pemberian itu adalah pemberian wajib, itu namanya zakat. Tapi memberikan sesuatu kepada atasan, anggaplah atasan berulang tahun, lalu bawahan memberikan sesuatu kepada atasannya, itu namanya hadiah. Dan tetap itu mendapatkan pahala. Tapi itu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa harta sesungguhnya itu adalah rasa. Jadi kaya itu adalah rasa. Kalau mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, merasa cukup atas pemberian Allah, maka sudah digenggam kekayaan. Makanya ada doa begini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabb. Artinya adalah, ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu. Karena kapan cukup sudah kaya. Cukupkan aku ya Allah dengan rezeki halalmu, terhindar dari rezeki yang haram. Jika engkau membuat kaya aku ya Allah, buat kaya aku karena keutamaanmu, agar aku tidak minta-minta daripada selainmu. Masya Allah. Ada orang tidak punya mobil, jangankan mobil, motor tidak punya. Dia punya hanya sepeda yang diroda, tapi bahagia hidupnya. Dia mampu membonceng dengan sepeda istrinya, setengah lingkaran lagi di atas sepeda. Dia start Makassar sampai di Parepare, jauhnya, ngos-ngosan di jalanan. Kata istrinya, kenapa Daeng? Sebagai sapaan orang Makassar. Kata suami, tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar saja, asal engkau berada di sisiku. Bahagia kan? Olehnya itu, raihlah kebahagiaan dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah, maka engkau merasakan kaya. Sebagaimana ungkapan Nabi Isa, saya ungkapkan lagi, kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tikarku. Di saat aku tidur, kujadikan bantal daun telingaku. Ku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Maka kaya itu adalah rasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaya itu adalah rasa, Tribuners. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua yang hari ini menyaksikan siaran kali ini, insya Allah dari hari ke hari kita semakin diberikan kekayaan yang melimpah, tapi bukan hanya berupa harta, tapi juga yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kekayaan rasa yang kita miliki. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan
ke lapangan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Tribuners, terima kasih masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 episode kali ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu barunya pada hari ini. Dan tentunya saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa Tribuners.
Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan Ramadan tahun ini, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga bentuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita di hari spesial kali ini tentunya. Dan Tribuners yang akan menyampaikan bentuk ceramah dan tentunya kuliah-kuliah selama 7 menitnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga Tribuners, beliau ini merupakan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Hari ini Pak Kiai seperti biasanya tampaknya masih sehat. Alhamdulillah, ya. semoga mohon doanya. Iya. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Nah Pak Kiai, mengingat ini adalah waktu di bulan Ramadan, kita sudah mulai memasuki, sebentar lagi kita akan berada di pertengahan bulan Ramadan, dan tentunya yang dikejar oleh seluruh umat muslim adalah berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, ini adalah kesempatan untuk para umat muslim mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi biasanya masih ada nih Pak Kiai, orang muslim di luar sana yang mengatakan bahwa, aduh saya masih sibuk kerja, harus mengejar ini dan itu tujuannya itu kurang lebih adalah salah satunya adalah untuk mengejar kekayaan Pak Kiai. Lantas dalam Islam sendiri seperti apa sih yang dimaksud dengan manusia yang kaya itu? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan itu bukan bertumpuknya materinya seseorang. Silakan mencari materi, silakan mencari kaya, cuma bukan itu hakikat. Karena terlalu banyak orang, rumahnya sebesar gedung, fasilitasnya serba memadai, kendaraannya berbagai macam corak dan merek, tapi dia berkeluh kesah terus, tidak ada kepuasan. Berarti orang ini tidak merasakan kaya, selalu miskin karena tidak pernah cukup. Olehnya itu, dapatlah dipahami bahwa kaya itu adalah rasa sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang tidak punya materi, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi toh sempat melontarkan kalimat. Berkata Nabi Isa alaihissalam, kujadikan langit adalah atapku, kujadikan tikar, di saat aku tidur kujadikan bantal dan telingaku. Bumi itu adalah tikarku, atapnya adalah langit. Di saat aku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Tapi aku adalah orang yang terkaya di dunia. Subhanallah. Jadi Nabi Isa alaihissalam meskipun tidak materi, tidak ada benda, tapi dia berkata, aku adalah orang yang terkaya di dunia. Rasulullah SAW bersabda, laisal gina an kathratil aradi walakinnal gina nafs. Bukan yang dikatakan kaya adalah orang yang bertumpuk hartanya, tapi kaya itu sesungguhnya adalah jiwa. Kapan orang mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, cukup perasaannya tentang pemberian Allah, tidak berkeluh kesah, maka kayalah orang itu. Tapi bukan berarti kita tidak usah mencari benda, perlu itu. Karena bagaimana mau bangun masjid, bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau bangun pondok pesantren, kalau tanpa dengan duit, maka silakan cari duit. Silakan peras keringat, banting tulang mencari duit. Tapi dengan cara yang halal, jangan nipu orang. Nah, setelah didapati itu, berbagailah. Perhatikan itu tetangga. Perhatikan janda-janda tua. Jangan hanya janda-janda muda terus yang selalu disuguhi. Ini contoh, hanya sekedar contoh.
Artinya berbagilah, berbagi. Lalu di saat orang berbagi itu ada pemberian namanya pemberian wajib, itulah zakat. Nah, tapi kalau zakat itu kan ada 8 asnaf yang berhak menerima. Nah, kalau memberikan bawahan menghormati atasannya karena atasannya lagi ulang tahun misalnya, dia kasih kado, dia kasih, itu namanya pemberian adalah bentuk hadiah, bukan zakat. Hadiah, dan itu tetap dapat pahala. Maka silakan berbagi. Silakan berbagi. Sekarang ini kita lihat ada namanya Jumat Berkah. Kalau di luar Ramadan itu orang biasa di masjid bagi-bagi nasi dus untuk sarapan pagi di masjid. Dia istilahkan Jumat Berkah. Orang-orang yang berkelebihan, ayo. Seandainya orang-orang Islam itu pada miliki materi, miliki benda, itu kan lebih bagus. Karena lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Intinya carilah rezeki. Tapi seandainya mencari lalu tidak ketemu, kembali bersabar. Ya, karena Allah itu kan maha melihat. Tapi sesungguhnya kalau ingin bertambah materinya, coba lihat tuh. Kaya itu adalah rasa. Namun materi juga kita butuh. Kalau ingin bertambah materi, selalulah bersedekah. Selalulah memberi. Coba lihat tuh pohon belimbing. Berbuat terus yang ada di depan rumah. Kenapa? Karena selalu dibagi. Selalu diambil buahnya oleh tetangga. Tapi belimbing yang ada di tengah hutan belantara, itu buahnya itu terus. Karena tidak pernah diambil, tidak pernah disedekahkan. Kambing yang setiap hari dipotong. Bertambah terus jumlahnya. Tapi kucing yang tidak pernah dipotong, begitu jumlahnya tidak bertambah-bertambah, tapi kambing bertambah terus. Artinya adalah kalau pingin subur itu harta, selalulah berbagi. Selalulah bersedekah. Kalau memberikan harta, dikeluarkan harta dengan pemberian itu adalah pemberian wajib. Itu namanya zakat. Tapi memberikan sesuatu kepada atasan, anggaplah atasan berulang tahun. Lalu bawahan memberikan sesuatu kepada atasannya. Itu namanya hadiah. Dan tetap itu mendapatkan pahala. Nah, tapi itu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal. Bahwa harta sesungguhnya itu adalah rasa. Jadi kaya itu adalah rasa. Kalau mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, merasa cukup atas pemberian Allah, maka sudah digenggam kekayaan. Makanya ada doa begini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabb. Artinya adalah ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu. Karena kapan cukup sudah kaya. Cukupkan aku ya Allah dengan rezeki halalmu, terhindar dari rezeki yang haram. Jika engkau membuat kaya aku ya Allah, buat kaya aku karena keutamaanmu, agar aku tidak minta-minta daripada selainmu. Masya Allah. Ada orang tidak punya mobil, jangankan mobil, motor tidak punya. Dia punya hanya sepeda yang diroda, tapi bahagia hidupnya. Dia mampu membonceng dengan sepeda istrinya, setengah lingkaran lagi di atas sepeda. Dia start Makassar sampai di Parepare, jauhnya, ngos-ngosan di jalanan. Kata istrinya, kenapa Daeng? Sebagai sapaan orang Makassar. Kata suami, tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar saja, asal engkau berada di sisiku. Bahagia kan? Olehnya itu, raihlah kebahagiaan dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah, maka engkau merasakan kaya. Sebagaimana ungkapan Nabi Isa, saya ungkapkan lagi, kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tikarku. Di saat aku tidur, kujadikan bantal daun telingaku. Ku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Maka kaya itu adalah rasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaya itu adalah rasa Tribuners. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua yang hari ini menyaksikan siaran kali ini, insya Allah dari hari ke hari kita semakin diberikan kekayaan yang melimpah, tapi bukan hanya berupa harta, tapi juga yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kekayaan rasa yang kita miliki. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan
ke lapangan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Tribuners, terima kasih masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 episode kali ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu barunya pada hari ini. Dan tentunya saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa Tribuners. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan Ramadan tahun ini, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga bentuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita di hari spesial kali ini tentunya. Dan Tribuners yang akan menyampaikan bentuk ceramah dan tentunya kuliah-kuliah selama 7 menitnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga Tribuners, beliau ini merupakan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Hari ini Pak Kiai seperti biasanya tampaknya masih sehat. Alhamdulillah. Ya? Semoga mohon doanya. Iya. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Nah Pak Kiai, mengingat ini adalah waktu di bulan Ramadan, kita sudah mulai memasuki, sebentar lagi kita akan berada di pertengahan bulan Ramadan, dan tentunya yang dikejar oleh seluruh umat muslim adalah berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, ini adalah kesempatan untuk para umat muslim mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi biasanya masih ada nih Pak Kiai, orang muslim di luar sana yang mengatakan bahwa aduh saya masih sibuk kerja, harus mengejar ini dan itu tujuannya itu
kurang lebih adalah salah satunya adalah untuk mengejar kekayaan, Pak Kiai. Lantas dalam Islam sendiri seperti apa sih yang dimaksud dengan manusia yang kaya itu? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya itu, kekayaan itu bukan bertumpuknya materinya seseorang. Silakan mencari materi, silakan mencari kaya, cuma bukan itu hakikat. Karena terlalu banyak orang, rumahnya sebesar gedung, fasilitasnya serba memadai, kendaraannya berbagai macam corak dan merek, tapi dia berkeluh kesah terus, tidak ada kepuasan. Berarti orang ini tidak merasakan kaya. Selalu miskin karena tidak pernah cukup. Olehnya itu, dapatlah dipahami bahwa kaya itu adalah rasa sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang tidak punya materi, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tapi toh sempat melontarkan kalimat. Berkata Nabi Isa alaihissalam, "Kujadikan langit adalah atapku, kujadikan tikar, di saat aku tidur kujadikan bantal daun telingaku. Bumi itu adalah tikarku, atapnya adalah langit. Di saat aku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Tapi aku adalah orang yang terkaya di dunia." Subhanallah. Jadi Nabi Isa alaihissalam meskipun tidak materi, tidak ada benda, tapi dia berkata, aku adalah orang yang terkaya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi walakinnal gina nafs." Bukan yang dikatakan kaya adalah orang yang bertumpuk hartanya, tapi kaya itu sesungguhnya adalah jiwa. Kapan orang mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, cukup perasaannya tentang pemberian Allah, tidak berkeluh kesah, maka kayalah orang itu. Tapi bukan berarti kita tidak usah mencari benda, perlu itu, karena bagaimana mau bangun masjid, bagaimana mau bantu orang, bagaimana mau bangun pondok pesantren, kalau tanpa dengan duit, maka silakan cari duit. Silakan peras keringat, banting tulang mencari duit, tapi dengan cara yang halal, jangan nipu orang. Nah, setelah didapat itu berbagailah. Perhatikan itu tetangga, perhatikan janda-janda tua. Jangan hanya janda-janda muda terus yang selalu disuguhi. Ini contoh, hanya sekedar contoh. Artinya berbagi. Lalu di saat orang berbagi itu ada pemberian namanya pemberian wajib, itulah zakat. Nah, tapi kalau zakat itu kan ada 8 asnaf yang berhak menerima. Nah, kalau memberikan bawahan menghormati atasannya karena atasannya lagi ulang tahun misalnya, dia kasih kado, dia kasih, itu namanya pemberian adalah bentuk hadiah, bukan zakat. Hadiah, dan itu tetap dapat pahala. Maka silakan berbagi. Sekarang ini kita lihat ada namanya Jumat Berkah. Kalau di luar Ramadan itu orang biasa di masjid bagi-bagi nasi dus untuk sarapan pagi di masjid. Dia istilahkan Jumat Berkah. Orang-orang yang berkelebihan, ayo. Seandainya orang-orang Islam itu pada miliki materi, miliki benda, itu kan lebih bagus. Karena lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Intinya, carilah rezeki. Tapi seandainya mencari lalu tidak ketemu, kembali bersabar. Ya, karena Allah itu kan maha melihat. Tapi sesungguhnya kalau ingin bertambah materinya, coba lihat tuh. Kaya itu adalah rasa. Namun, materi juga kita butuh. Kalau ingin bertambah materi, selalulah bersedekah. Selalulah memberi. Coba lihat tuh pohon belimbing. Berbuat terus yang ada di depan rumah. Kenapa? Karena selalu dibagi, selalu diambil buahnya oleh tetangga. Tapi belimbing yang ada di tengah hutan belantara, itu buahnya itu terus karena tidak pernah diambil, tidak pernah disedekahkan. Kambing yang setiap hari dipotong, bertambah terus jumlahnya. Tapi kucing yang tidak pernah dipotong, begitu jumlahnya tidak bertambah, tapi kambing bertambah terus. Artinya adalah kalau pingin subur itu harta, selalulah berbagi, selalulah bersedekah.
Kalau memberikan harta, dikeluarkan harta dengan pemberian itu adalah pemberian wajib, itu namanya zakat. Tapi memberikan sesuatu kepada atasan, anggaplah atasan berulang tahun. Lalu bawahan memberikan sesuatu kepada atasannya, itu namanya hadiah. Dan tetap itu mendapatkan pahala. Nah, tapi itu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa harta sesungguhnya itu adalah rasa. Jadi kaya itu adalah rasa. Kalau mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah, merasa cukup atas pemberian Allah, maka sudah digenggam kekayaan. Makanya ada doa begini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabb. Artinya adalah ya Allah cukupkan aku dengan rezeki halalmu. Karena kapan cukup sudah kaya. Cukupkan aku ya Allah dengan rezeki halalmu. Terhindar dari rezeki yang haram. Jika engkau membuat kaya aku ya Allah, buat kaya aku karena keutamaanmu. Agar aku tidak minta-minta daripada selainmu. Masya Allah. Ada orang tidak punya mobil. Jangankan mobil. Motor tidak punya. Dia punya hanya sepeda yang diroda. Tapi bahagia hidupnya. Dia mampu membonceng dengan sepeda istrinya. Setengah lingkaran lagi di atas sepeda. Dia start Makassar sampai di Parepare. Jauhnya. Ngos-ngosan di jalanan. Kata istrinya, kenapa Daeng? Sebagai sapaan orang Makassar. Kata suami, tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar saja. Asal engkau berada di sisiku. Bahagia kan? Olehnya itu, raihlah kebahagiaan dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah. Maka engkau merasakan kaya. Sebagaimana ungkapan Nabi Isa, saya ungkapkan lagi. Kujadikan langit adalah atapku, kujadikan bumi adalah tikarku. Di saat aku tidur, kujadikan bantal daun telingaku. Ku terbangun di pagi hari, kusut rambutku. Aku sisir pakai jari tanganku. Cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan. Aku adalah orang yang terkaya di dunia. Maka kaya itu adalah rasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaya itu adalah rasa Tribuners. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua yang hari ini menyaksikan siaran kali ini, insya Allah dari hari ke hari kita semakin diberikan kekayaan yang melimpah, tapi bukan hanya berupa harta, tapi juga yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, kekayaan rasa yang kita miliki. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan kelapangan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Tribuners, terima kasih masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 episode kali ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmu barunya pada hari ini. Dan tentunya saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa Tribuners.
buka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam salah satu program spesial Tribun Timur di bulan Ramadan tahun ini, yakni dalam Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga bentuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita di hari spesial kali ini tentunya. Dan Tribuners yang akan menyampaikan bentuk ceramah dan tentunya kuliah-kuliah selama 7 menitnya yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga Tribuners, beliau ini merupakan Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Hari ini Pak Kiai seperti biasanya tampaknya masih sehat. Alhamdulillah, Ya? semoga mohon doanya. Iya. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Nah Pak Kiai, mengingat ini adalah waktu di bulan Ramadan, kita sudah mulai memasuki, sebentar lagi kita akan berada di pertengahan bulan Ramadan, dan tentunya yang dikejar oleh seluruh umat muslim adalah berlomba-lomba untuk beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah. Nah, ini adalah kesempatan untuk para umat muslim mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi biasanya masih ada nih Pak Kiai, orang muslim di luar sana yang mengatakan bahwa aduh saya masih sibuk kerja, harus mengejar ini dan itu tujuannya itu kurang lebih adalah salah satunya adalah untuk mengejar kekayaan Pak Kiai. Lantas dalam Islam sendiri seperti apa sih